Pemirsa, ratusan warga Keramat Senen, Jakarta Pusat datangi kantor lurah menolak adanya rapid test massal. Warga meminta pelaksanaan rapid test harus disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kepanikan. Ratusan warga RW 08 datangi kantor Kelurahan Keramat Jumat siang. Aksi spontanitas ini merupakan bentuk penolakan terhadap rapid test massal yang akan digelar oleh Puskesmas Kecamatan Senen pada 25 Juni 2020 mendatang. Menurut warga, pelaksanaan rapid test ini haruslah melalui tahapan sosialisasi sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan kecemasan. Agar rapid test ini disosialisasi sebelumnya ke masyarakat, apa sih sasarannya, apa sih tujuannya. Sedangkan lurah sendiri jarang di tempat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Namun pihak Kelurahan Keramat akan tetap menggelar rapid test massal sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Sudah sampaikan, di masa tanggal 25 ini saya secara step by step itu ada menyampaikan ya bahwa kita ini sedang melakukan koordinasi dulu. Ya, apakah nanti dari tempatnya, terus di mana, terus bagaimana teknisnya dan sebagainya. Ya karena kita sudah melakukan di RW 6 dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Sebelumnya warga RW 08 telah meluapkan penolakan rapid test massal melalui pemasangan spanduk di jalan masuk pemukiman. Emosi warga memuncak hingga memutuskan mendatangi kantor kelurahan setelah beragam spanduk diturunkan petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes, Lurah Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat diwajibkan menjalani isolasi mandiri di rumah. Sementara pelayanan kelurahan dihentikan sementara hingga hasil swab tes para pegawai tunjukkan hasil negatif. Kantor Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat Jumat siang terlihat sepi dari aktivitas. Unit pelayanan satu pintu di kantor kelurahan dihentikan sementara setelah Lurah Kebon Kelapa Nurbin Tumbur Togar positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Meski dihentikan, namun pihak kelurahan masih melayani urusan yang bersifat darurat seperti urusan kematian warga. Ya, karena kan kemarin itu Pak Lurah positif ya dari hasil swabnya. Jadi kebijakan pimpinan di atas untuk hari ini pelayanan kita pindahkan ke Kelurahan Kutoji Utara untuk pelayanan PKSP. Untuk Dukcapil masih ada, tapi mungkin memang untuk yang khusus-khusus aja gitu. Kalau untuk pelayanan kelurahan kita ada standby di sini. Jadi kalau misalnya ada pelayanan seperti kematian masih tetap dilayani, tapi yang sifatnya urgent mungkin ya. Urgent, hanya urgent. Agar tidak menular ke pegawai lainnya, Lurah Kebon Kelapa harus jalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Sementara pegawai lain telah jalani uji swab dan tinggal menunggu hasil. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas berkeliling Pasar Johar Baru mengajak pedagang mengikuti swab tes. Pedagang yang mangkir terancam ditarik jatah kiosnya dan dilarang berdagang. Bapak Ibu yang sudah hadir, para pedagang secara bergantian untuk naik ke atas. Petugas gabungan harus beberapa kali berkeliling Pasar Johar Baru, Jakarta untuk mengajak pedagang mengikuti swab test. Dari 125 pedagang yang terdaftar, terdapat 91 pedagang yang mengikuti swab test. Swab test rutin dilakukan di pasar-pasar tradisional untuk melacak serta mencegah penularan corona. Ikut tadi barusan, baru aja selesai. Ya penting lah, dia tahu kondisi kesehatan juga. Bagi pedagang yang mangkir mengikuti swab test, pengelola pasar akan memberikan sanksi tegas. Dan apabila ada pedagang yang tidak bersedia di swab, itu ada sanksi yang dikeluarkan oleh kepala pasar bahwa yang bersangkutan tidak boleh berdagang lagi. Pedagang yang hasil swab testnya reaktif akan dijemput petugas gugus tugas untuk dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan PPSU, Dinas Tata Air, dan Dinas Kehutanan Ibu Kota mengikuti rapid test massal gratis di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Beberapa orang yang reaktif COVID-19 langsung diuji dengan swab test.
Antrian panjang petugas harian dan honorer dari Dinas Tata Air, Dinas Kehutanan, dan PPSU terjadi di posko rapid test yang digelar tim relawan Indonesia Bersatu di kawasan Gambir, Jakarta. Profesi yang rentan terpapar karena kerap berada di tempat yang tidak bersih membuat para pahlawan kebersihan ibu kota ini memilih untuk mengikuti rapid test. Tim relawan menyediakan kuota hingga 1.000 peserta. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19. Masyarakat harus saling bergandengan tangan. Dan angka ini akan naik turun. Kita jangan terkecoh dan jangan terlena dengan angka yang turun. Sementara itu, beberapa orang yang reaktif COVID-19 berdasarkan hasil rapid langsung menjalani uji swab di mobil lab yang telah disediakan. Dari Jakarta, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Tangerang, Banten menggelar rapid test terhadap warga yang berada di zona merah. Terdapat 6 klaster penyebaran COVID-19 di Kelurahan Kreo Selatan. Puluhan warga RW 06 Kelurahan Kreo Selatan, Kota Tangerang, Banten menjalani rapid test oleh petugas Puskesmas Cipadu Jumat siang. Sasaran pemeriksaan ini adalah warga yang berada di sekitar rumah pasien yang terinfeksi serta warga yang pernah kontak erat dengan pasien COVID-19. Sebelumnya rapid test dilakukan warga RW 02 yang juga telah ditetapkan sebagai zona merah. Di Kelurahan Kreo Selatan terdapat 6 klaster penyebaran COVID-19 yang tersebar di RW 02 dan RW 06. Adapun sasarannya diutamakan tetangga terdekat dan yang bersentuhan dengan pasien, intinya seperti itu. Di larangan sendiri ada berapa RW yang ditetapkan menjadi zona merah, Pak? 2 RW, yaitu RW 2 dan RW 6 di Kelurahan Kreo Selatan ini. Atas bagaimana, Pak? Ada berapa banyak warga yang sudah ikut rapid test? Alhamdulillah kemarin di RW 2 dilakukan rapid test sebanyak 40 warga dan hasilnya sudah keluar, semuanya 40-nya negatif. Pemeriksaan ini ada yang reaktif, itu kita akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan PCR di lab Kesda atau puskesmas yang sudah ditunjuk. Dan nanti hasilnya misalnya positif atau negatif, itu nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Karena sudah ada rumah sakit rujukan COVID, yaitu RSUD Kota Tangerang, dan ada beberapa puskesmas yang untuk isolasi mandiri. Sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Tangerang menggelar rapid test di 22 rukun warga yang masuk dalam zona merah. Tidak hanya itu, ASN yang berdinas di kantor pelayanan publik juga mengikuti rapid test. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bantuan ini diharapkan bisa memaksimalkan tenaga medis dalam melawan penyebaran virus corona di Indonesia. Face shield atau pelindung wajah menjadi alat pelindung diri yang sangat penting pada masa pandemi COVID-19. Alat ini wajib digunakan tenaga medis saat melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Untuk melindungi tenaga medis yang bertugas, MNC Peduli ikut berpartisipasi memberikan bantuan face shield kepada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain pelindung wajah, bantuan juga dilengkapi dengan sarung tangan medis, masker N95, vitamin, dan minuman segar yang akan langsung digunakan oleh petugas medis yang bertugas di rumah sakit. Terima kasih atas donasi yang diberikan MNC Peduli, yang insya Allah ini dia donasi yang udah yang keberapa kalinya ya, meliputi ada ventilator, ada face shield, ada alat penunjang APD kita untuk memberikan pelayanan pada pasien-pasien COVID kita, dan ini akan dimanfaatkan betul dan insya Allah akan sangat berguna untuk baik tenaga dokter, perawat, tenaga kesehatan kita melayani pasien-pasien COVID yang kita layani. Ya, intinya ini salah satu cara untuk kita support semua pahlawan kebaikan yang tiap hari ya mereka merelakan gitu keamanan diri untuk
membantu sama, dan tentunya dengan bantuan seperti ini harapannya bisa ikut support dan menjaga tim medis kita supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik agar COVID ini juga cepat berlalu. Perjuangan tenaga medis dalam melawan COVID-19 di Indonesia masih sangat panjang. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli, kita berpartisipasi mendukung keselamatan para tenaga medis agar mereka tetap bisa menjalankan tugas mulianya melawan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.